Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mesrianti Auran Pakana, NIM 1812041022, kelas Pendidikan Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas yang saya angkat dengan judul Upaya Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di SMA Negeri 4 Tanah Toraja. Adapun abstraknya bisa dilihat pada slide. Di sini juga terdapat daftar isi. Kita langsung saja pada bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal yang terus berkembang di era globalisasi ini. Setiap sekolah dituntut untuk terus meningkatkan mutu pendidikan agar lulusannya unggul dan dapat bersaing dengan lulusan sekolah yang lain. Pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan di mana digunakan untuk melakukan peningkatan sebuah ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dan di dalamnya terdapat interaksi edukatif yang terjadi antara seorang pemberi ilmu pengetahuan dengan seorang yang menerima ilmu pengetahuan. Peserta didik selalu menginginkan peningkatan prestasi dalam pendidikannya. Prestasi belajar ditentukan oleh proses belajar. Semakin siswa senang belajar, maka kemungkinan prestasinya juga baik. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika seseorang menyadari bahwa bagaimana menyerap dan mengolah informasi, belajar dan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa gaya belajar yang sesuai dengan keinginan peserta didik. Keaktifan belajar siswa di dalam belajar fisika sangat diperlukan, karena keaktifan siswa dalam proses pembelajaran merupakan keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, atau perbuatan siswa itu sendiri. Dengan adanya keaktifan belajar peserta didik, maka kegiatan pembelajaran fisika akan terlihat lebih aktif dalam pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang baik dan tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, guru sebagai pendidik harus mampu menemukan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran fisika. Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran fisika adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini dipilih sebagai salah satu alternatif karena model ini merupakan pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah-masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan dan konsep-konsep dasar. Ciri-ciri utama model pembelajaran berbasis masalah meliputi suatu pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya dan peragaan. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Toraja. Kedua, adakah perbedaan keaktifan peserta didik menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan model pembelajaran konvensional? C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu: pertama, mengetahui tingkat keaktifan peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran berbasis masalah. Kedua, mengetahui perbedaan keaktifan peserta didik menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan model pembelajaran konvensional. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaatnya bagi sekolah yaitu dapat memberikan gambaran nyata tentang adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran berbasis masalah. Bab 2. Kajian pustaka. A. Keaktifan peserta didik. Aktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti berusaha supaya mendapat suatu kepandaian. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan yang timbul dari dirinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Belajar yang baik adalah siswa belajar melalui pengalaman langsung, sehingga siswa tidak hanya sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Aktivitas dalam pembelajaran sangatlah penting. Hal ini dikarenakan prinsip belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya, aktivitas merupakan asas yang penting dalam interaksi belajar mengajar. Di dalam aktivitas pembelajaran, ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa modern dan ilmu jiwa lama. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas didominasi oleh guru. Sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh peserta didik. Aktivitas yang diharapkan dalam pembelajaran adalah interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga dalam pembelajaran peserta didik lebih dominan. Nana Sujana menyatakan keaktifan peserta didik dapat dilihat dalam hal pertama, terlibat dalam pemecahan masalah, kedua, bertanya kepada peserta didik lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Ketiga, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Keempat, melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Kelima, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya. Keenam, melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis. Ketujuh, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Kedelapan, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, keaktifan peserta didik dapat dilihat dari berbagai hal seperti memperhatikan atau visual aktivis, mendengarkan, berdiskusi, kesiapan peserta didik, bertanya, keberanian peserta didik, mendengarkan, dan memecahkan soal. Bagian B, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Konsep problem-based learning yaitu menyarankan kepada peserta didik untuk mencari atau menentukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan sebagai sumber pembelajaran. Dengan sistem ini, peserta didik belajar untuk memecahkan suatu masalah dengan pengetahuan yang dia miliki, dan peserta didik juga akan berusaha mengingat kembali pengetahuan yang pernah dia dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, peserta didik lebih diajak untuk membentuk suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan guru, sementara pada pembelajaran tradisional, peserta didik lebih diperlakukan sebagai penerima pengetahuan yang diberi secara terstruktur oleh guru. Model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik, baik aktivitas berpikir, berperilaku, dan berketerampilan dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Adapun sintaks dari model pembelajaran berbasis masalah, pertama, merumuskan masalah. Dalam hal ini, pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dalam penggunaan model pembelajaran berbasis masalah, di mana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dan guru sendiri. Di samping proses yang akan berlangsung, penting juga untuk menjelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini penting untuk memberikan motivasi
agar peserta didik dapat mengerti dalam pembelajaran yang dilakukan. Kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pemecahan suatu masalah yang membutuhkan kerjasama antar anggota mendorong peserta didik untuk belajar berkolaborasi. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok peserta didik di mana masing-masing kelompok akan memecahkan suatu masalah. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru membantu peserta didik dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Peserta didik diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Peserta didik diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dan dapat menggunakan metode yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. Peserta didik juga perlu diajarkan apa dan bagaimana etika penyelidikan yang benar. Guru mendorong peserta didik untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, serta mencari penjelasan dan solusi. Guru juga memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan, serta diajarkan apa dan bagaimana etika penyelidikan yang benar. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan data yang tepat seperti laporan, rekaman video, dan model-model serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik kemudian menyimpulkan materi. Pelaksanaan penelitian. A. Subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah di Tanah Toraja, tepatnya di SMA Negeri 4 Tanah Toraja dengan subjek kelas 11 IPA 3 pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 pada mata pelajaran fisika dengan jumlah peserta didik sebanyak 36 peserta didik yang terdiri dari 24 peserta didik perempuan dan 12 peserta didik laki-laki. Tujuannya untuk mengetahui yang sesungguhnya sejauh mana peningkatan keaktifan belajar peserta didik dengan adanya penerapan model pembelajaran berbasis masalah. B. Deskripsi per siklus. Penelitian ini dilaksanakan sejumlah 2 siklus. Untuk siklus pertama terdiri dari 3 pertemuan. Setiap minggunya 2 jam pelajaran. Penelitian ini menggunakan waktu 2 jam pelajaran, yaitu dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit karena dengan waktu tersebut lebih cukup untuk melakukan penelitian. Adapun materi pokok yang digunakan yaitu elastisitas. Pertama, siklus pertama. A. Persiapan tindakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengkonsultasikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dengan dosen pembimbing. Kedua, mendiskusikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan guru mata pelajaran fisika. Ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan penelitian dengan guru mata pelajaran fisika. Keempat, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran dengan topik materi pokok yang akan diajarkan dengan model pembelajaran berbasis masalah. Kelima, menyiapkan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi pelajaran seperti buku paket dan LKPD. Keenam, menyusun instrumen sebagai pengumpul data yaitu berupa lembar observasi keaktifan belajar peserta didik. Ketujuh, mempersiapkan daftar hadir, daftar kelompok, dan alat dokumentasi. Kedelapan, membuat contoh soal dan juga tugas-tugas terstruktur kepada peserta didik.
Kesembilan, mempersiapkan lembar observasi kepada peserta didik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan keaktifan peserta didik setelah menerima pelajaran. B. Implementasi tindakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan berkisar 2 kali 45 menit. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Adapun tahapan penerapan model pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. Pertemuan pertama. Pada pertemuan ini, peneliti mengawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pelaksanaan pertemuan pertama ini didasarkan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun. Adapun bagian terpenting dari RPP ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalam belajar, yaitu mengaitkan pengetahuan lama peserta didik dengan pengetahuan baru terkait dengan materi elastisitas dengan materi hubungan pegas dengan gaya yang diberikan. Membangkitkan motivasi peserta didik dengan memberi pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa mendorong minat peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Bagi peserta didik yang berani menjawab, baik, benar, atau salah akan diberikan nilai, sehingga peserta didik akan terdorong untuk aktif dalam belajar. Memberikan motivasi secara langsung kepada peserta didik dengan menceritakan kesuksesan orang lain yang mungkin ada di daerah mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar agar mereka suatu saat juga dapat sukses. Memberikan apresiasi atau pujian kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan baik. Meminta peserta didik menggunakan keterampilan-keterampilan yang didapat pada pembelajaran itu, seperti berhitung atau pemahaman pada materi untuk memecahkan masalah-masalah secara nyata. Misalnya, setelah mempelajari materi ini, mengapa hal atau masalah tersebut bisa terjadi, dan apa kaitannya dengan materi yang sementara dipelajari. Melakukan umpan balik kepada peserta didik, apakah mereka sudah mengerti pada pelajaran atau materi, atau belum mengerti, misalnya dengan memberikan tes atau mengamati perilaku peserta didik. Menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik dan membagi ke dalam 6 kelompok dan menyuruh peserta didik untuk menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menyuruh untuk membuat rumusan masalah dan rumusan hipotesis sendiri, kemudian dibahas bersama agar peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing. Melalui percobaan sederhana, peserta didik lebih aktif untuk berkomunikasi dengan peserta didik yang lainnya dan saling membantu jika ada yang tidak mengerti. Menyuruh setiap kelompok untuk membahas hasil percobaannya dan membuat satu kesimpulan untuk dipresentasikan di depan kelas. Membuka sesi diskusi agar semua peserta didik menyampaikan jika ada yang tidak dimengerti dari presentasi temannya. Kedua, pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, tahapannya bersama dengan pertemuan pertama, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan materi yang lebih spesifik, yaitu tentang hukum HOK. Ketiga, pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, tahapannya hampir sama dengan pertemuan pertama dan kedua, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan materi yang lebih spesifik, yaitu tentang elastisitas bahan yang disusun secara seri, paralel, dan seri paralel. C. Pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini, pemantauan dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, atau bisa dikatakan bahwa pemantauan dilakukan secara bersamaan dengan tahap tindakan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik selama diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah, lembar observasi keaktifan peserta didik, dan soal hasil belajar digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data. Sedangkan lembar observasi pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah hanya digunakan untuk melihat keterlaksanaan proses pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran agar lebih mudah mengamati keaktifan belajar peserta didik. D. Analisis dan refleksi.
Pada tahap ini, hasil pemantauan dan evaluasi kemudian dianalisis untuk melihat serta mengkaji keberhasilan atau kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan peneliti pada siklus pertama, di mana kekurangan-kekurangan tersebut akan diperbaiki pada siklus kedua. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi adalah pertama, mengumpulkan hasil observasi dari pembelajaran pada siklus pertama. Kedua, menganalisis hasil penelitian pada siklus pertama. Dan ketiga, menentukan tindakan yang akan dilakukan pada siklus selanjutnya. 2. Siklus kedua. Pada siklus kedua, tahapannya hampir sama dengan siklus pertama, yang terdiri dari persiapan tindakan, implementasi tindakan, pemantauan dan evaluasi, analisis, dan refleksi. Namun, pada siklus kedua ini, hasil refleksi dari siklus sebelumnya digunakan untuk melanjutkan siklus selanjutnya. Siklus 2 ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang didapat di siklus pertama, sehingga kekurangan pada siklus pertama dapat diatasi pada siklus kedua dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jika hasil dari siklus kedua ini masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diperlukan siklus selanjutnya lagi hingga hasil yang didapatkan memenuhi target. Adapun referensi yang saya gunakan bisa dilihat pada slide. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.